Ramadanti selaku pembicara pertama dari tim Opening Government. Di sini kami dengan bangga mendukung mosi yang diperdebatkan pada kali ini, yaitu tentang Dewan ini percaya bahwasanya pendidikan pesantren perlu diawasi lebih ketat untuk mencegah penyebaran ideologi menyimpang. Kami percaya bahwasanya pendidikan pesantren sebagai bagian dari internal sistem pendidikan nasional perlu diawasi lebih ketat oleh negara, bukan untuk membatasi kebebasan beragama, tetapi untuk memastikan bahwasanya tidak ada penyimpangan ideologi yang membahayakan keutuhan bangsa. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan definisi terhadap mosi kali ini. Yang pertama adalah tentang pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren yang dimaksud di sini adalah lembaga pendidikan berbasis Islam tradisional yang memiliki peran besar dalam pembentukan karakter dan moral generasi muda. Kemudian yang kedua yaitu ideologi menyimpang. Yang dimaksud adalah ajaran atau pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, radikal, intoleran, dan mendorong kekerasan atas nama agama. Kemudian yang ketiga yaitu pengawasan ketat. Bukan intervensi dalam kurikulum agama, tetapi memantau lembaga pengajar, menteri, materi yang disampaikan, serta agar selaras dengan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan. Kemudian untuk itu izinkan saya menyampaikan batasan-batasan terhadap mosi kali ini, yaitu bentuk pengawasan yang diharapkan. Pengawasan yang dimaksud bukan intervensi ideologis terhadap ajaran Islam, melainkan pengawasan administratif dan kurikulum dalam Kementerian Agama dan lembaga terkait, misalnya BNPT dan Densus 88 dalam konteks kontrak radikalisme. Kemudian itu audit pengajar dan mengajar untuk memastikan tidak adanya doktrin intoleran, anti NKRI atau kekerasan ideologis. Kemudian monitoring digital dan pelaporan masyarakat berbasis sistem transparan. Dengan batasan ini, kami memastikan bahwasanya debat tetap fokus dan relevan, efektivitas dan urgensi pengawasan sistematis terhadap lembaga pendidikan pesantren demi mencegah penyebaran ideologi menyimpang. Untuk itu, di sini saya akan menyampaikan beberapa argumen saya. Yang pertama yaitu pencegahan radikalisme dini. Menurut laporan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris pada tahun 2022 melaporkan bahwasanya lebih dari 500 pesantren yang disurvei, sekitar 15% terindikasi mengajarkan nilai intoleransi. Kasus pesantren yang diduga terkait jaringan jemaah Islamiyah atau ISIS menunjukkan pentingnya pengawasan lembaga pendidikan agama. Kemudian argumen yang kedua yaitu tentang negara bertanggung jawab atas pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pesantren adalah bagian dari sistem pendidikan nasional dan berada di bawah pengawasan pemerintah. Artinya, negara berwenang dan wajib memastikan bahwa semua lembaga pendidikan termasuk pesantren mendidik generasi muda dengan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan anti kekerasan. Perlu diketahui bahwasanya Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, tidak semua pondok pesantren bermasalah, tapi perlunya standarisasi. Kami tidak menyatakan semua pondok pesantren bermasalah. Banyak pesantren luar biasa seperti Modern Gontor, kemudian pondok pesantren Tabu Ireng dan sebagainya. Namun, tidak adanya standar pengawasan nasional yang seragam membuka celah bagi kelompok tertentu memanfaatkan celah sistem untuk menyebarkan ideologi menyimpang. Kemudian, oleh karena itu, pengawasan bukanlah bentuk represi, tapi bentuk perlindungan terhadap reputasi pesantren-pesantren yang sehat dan modern. Kemudian, di sini saya akan menyertakan data untuk mendukung argumen-argumen saya. Yang pertama adalah kasus pesantren Al-Zaitun pada tahun 2023 yang sempat menjadi polemik karena dugaan ajaran kontroversi dan tidak transparan dalam manajemen internalnya. Kemudian juga kasus yang kedua yaitu laporan Wahid Foundation pada 53% santri dalam survei menunjukkan sikap intoleran terhadap penganut agama lain. Ini bukti perlunya penguatan nilai pluralisme dalam sistem pendidikan agama Islam. Santri umumnya berusia remaja sangat rentan terhadap pengaruh ideologi. Jika tidak diawasi, mereka bisa menjadi target indoktrinisasi yang sulit dikoreksi setelah dewasa. Negara harus bertindak preventif, bukan reaktif. Pengawasan ketat adalah benteng awal untuk mencegah radikalisme. Kami menegaskan bahwa mosi ini bukan anti pesantren, justru kami ingin memperkuat pesantren sebagai pusat pendidikan Islam yang rahmatan lil alamin, penuh toleransi dan cinta damai. Melalui memperkuat pengawasan yang ketat, kita melindungi santri, menjaga integrasi pendidikan Islam, dan memperkuat persatuan bangsa. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sip menyelamatkannya dari infiltrasi ideologi yang mengancam nilai-nilai kebangsaan dan keislaman itu sendiri.
Perkenalkan, saya Yunita Putri Maulidina sebagai pembicara kedua dari tim Opening Government menyatakan sangat setuju pada perdebatan mosi kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa pendidikan pesantren perlu diawasi lebih ketat untuk mencegah penyebaran ideologi menyimpang. Dewan juri yang terhormat, seperti yang sudah disampaikan oleh tim pembicara pertama, pengawasan yang kami maksud bukanlah bentuk intervensi represif, melainkan tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa pendidikan, termasuk pendidikan pesantren, benar-benar menjadi ladang penyemayan nilai damai, toleransi, dan cinta tanah air. Maka, izinkan saya menunjukkan mengapa pengawasan ketat bukan hanya perlu, tapi mendesak untuk dilakukan. Ada beberapa poin argumen yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, tanpa pengawasan, penyimpangan tumbuh diam-diam dan merusak citra pesantren modern. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki ribuan pesantren. Namun, tanpa pengawasan yang menyeluruh dan ketat, kita tidak bisa membedakan mana pesantren yang moderat dan mana yang menyimpang. Seperti salah satu kasus yang sudah dibawakan oleh pembicara pertama, yaitu kasus pesantren Al-Zaitun pada tahun 2023 yang menjadi bukti nyata ajaran menyimpang yang dilakukan secara tertutup bertahun-tahun sebelum terdeteksi oleh publik. Selain itu, saya juga akan membawakan studi kasus yang lain, yaitu salah satunya Pondok Pesantren Al-Mumin Ruki pada tahun 2024 yang terlibat dalam berbagai aksi terorisme, termasuk pendirinya sekalipun, yaitu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Selain itu, Komnas HAM pada tahun 2023 menemukan bahwa tidak ada sistem pengawasan negara yang aktif mengawasi kurikulum ideologis di pesantren. Akibatnya, pesantren moderat yang taat Pancasila malah ikut tercoreng namanya dan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan agama semakin melemah. Beranjak pada poin selanjutnya, yaitu bahwasanya negara punya mandat konstitusional untuk memastikan semua lembaga pendidikan, termasuk pesantren, bebas dari pengaruh ideologi menyimpang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, pesantren secara sah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Negara bukan hanya boleh, tapi wajib mengawasi pesantren sebagaimana mengawasi sekolah-sekolah lain. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pengawasan pesantren justru menjadi bagian dari upaya menjalankan amanat konstitusional tersebut. Poin selanjutnya yaitu mendukung program deradikalisasi nasional. Pengawasan terhadap pesantren juga dapat diintegrasikan dengan program deradikalisasi nasional. Dalam program Pesantren Damai, yaitu oleh Wahid Foundation dan BNPT, pesantren yang mendapatkan supervisi dan dukungan negara terbukti lebih aktif dalam menanamkan nilai toleransi. Ini seharusnya membuktikan bahwa peran negara melalui pengawasan tidak akan mengganggu otonomi, melainkan memperkuat misi pesantren dalam membangun Islam yang rahmatan lil alamin. Poin selanjutnya adalah mencegah infiltrasi paham radikal di lingkungan pendidikan. Pendidikan pesantren yang lepas dari pengawasan negara akan membuka celah bagi masuknya ideologi radikal yang dapat berkembang secara sistematik. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT pada tahun 2022 mengungkap bahwa terdapat setidaknya 20 pesantren yang terindikasi menyebarkan paham radikal dan intoleran. Dewan juri yang terhormat. Fakta ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, lembaga pendidikan agama pun bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menyebarkan paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan juga kebangsaan. Maka dari itu, pengawasan bukanlah bentuk pengekangan, melainkan proteksi dari penyalahgunaan atau penyebaran ideologi yang menyimpang. Selanjutnya, data dari BNPT pada tahun 2022, 15,7% dari 1.000 pesantren yang disurvei memiliki potensi paparan ideologi intoleran atau anti-NKRI. Oleh karena itu, di sini kami menghadirkan beberapa solusi, yaitu yang pertama adalah pengawasan kolaboratif dengan bentuk negara membentuk tim pengawas bersama yang dapat terdiri dari perwakilan Kementerian Agama, tokoh pesantren, ataupun ormas, dengan tujuannya apa? Yaitu untuk pengawasan yang dilakukan secara transparan, tidak otoriter, dan berbasis kepercayaan. Yang kedua adalah standarisasi kurikulum dengan menyusun kurikulum dasar yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, modernisasi agama, dan toleransi, namun tetap memberi ruang fleksibel bagi kekerasan pesantren. Dan yang terakhir, pelatihan guru dan kiai tentang radikalisme. Dewan juri yang terhormat, kami ingin menegaskan bahwa pengawasan ketat terhadap pendidikan pesantren bukanlah bentuk kriminalisasi atau generalisasi, melainkan langkah preventif untuk menjaga kemurnian fungsi pesantren itu sendiri. Karena menjaga pesantren adalah menjaga masa depan Indonesia yang damai dan beradab. Bangga menjadi tim pro. Terima kasih.